Berabad-abad, dunia hanya mengenal benda misterius ini dari fungsi dan kegunaannya belaka. Orang Cina mengenalnya sebagai rempah lidah ayam atau dikenal juga dengan tumbuhan paku. Sementara versi yang lain, orang Cina menyebutnya dengan istilah rempah kuku. Sedangkan orang Barat mengidentifikasi bentuk benda tersebut sebagai cakar, karena memang fisik benda serbaguna itu mirip dengan jari jemari dalam posisi mencakar. Kelak, dari akar kata klau itulah, tumbuhan endemik Kepulauan Maluku ini diberi nama orang Barat sebagai clove, sementara kita mengenalnya dengan nama cengkeh. Kami berangkat, sebuah tim yang melakukan ekspedisi untuk melihat dari dekat, dari dunia cengkeh di jantung asalnya, Kepulauan Maluku, dan di wilayah sebaran terdekatnya yang juga terkenal sebagai penghasil cengkeh, Sulawesi. Putar-putar, itu di sini cengkeh semua ini. Sudah benar, Pak? Pelan-pelan aja, Pak. Anggota ekspedisi dibagi menjadi tim-tim kecil dan kemudian menyeberang dari pulau satu ke pulau yang lain, menyusur kebun, mendaki bukit, menemui para petani, melakukan pengamatan dan wawancara, mencatat denyut kehidupan petani cengkeh. Intinya kita bisa menempuh perjalanan sampai 10 jam. Pedas ya? Pertama gak terasa. Saya mau belajar bagaimana cara-caranya orang Sula bertani cengkeh. Saya nggak bisa. Alam memberi berkah sekaligus kutukan. Gunung berapi yang nyaris meletus setiap waktu, iklim tropis yang membaurkan antara matahari yang menyengat dengan hujan yang turun deras, kombinasi yang matang antara angin darat dan angin laut, hanya 3 dari sekian faktor utama yang membuat cengkeh awalnya hanya tumbuh di 5 kepulauan Maluku, Ternate, Tidore, Makian, Moti, dan Bacan. Jauh abad sebelum Masehi, cengkeh sudah ada di dapur dan di kamar pengobatan orang Eropa. Komoditas unik ini hadir dalam sistem perdagangan,
lewat tangan ulet para pedagang Cina, Arab, dan Gujarat dengan harga yang sangat mahal. Pada segala yang penuh misteri, muncul gairah untuk mengetahui. Pada segala yang langka dan mahal, timbul hasrat untuk menguasai. Nah, pada saat itu, cengkeh menjadi komoditas mahal di Eropa. Dan orang-orang Eropa mengunjungi dan mencari pulau-pulau rempah-rempah itu sendiri. Hingga kemudian dengan semangat ekspansi, bergelombang ekspedisi dikirim untuk menemukan cengkeh secara langsung. Dipimpin oleh orang-orang terbaik, dimodali dengan uang dan KTP belece, sebagian ekspedisi itu gagal disapu ombak, disabot lanun, dihajar penyakit dan kelaparan. Namun sebagian lagi kembali dengan karung-karung yang penuh cengkeh. Perkembangan kemudian Eropa datang Portugis dan Spanyol menjadikan isu politik. Dan semenjak itulah, konflik panjang menjadi bagian dari sejarah salah satu gugus kepulauan Nusantara ini. Adu taktik dan adu licik saling mengait antara kekuatan bangsa-bangsa barat, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda dengan kesultanan-kesultanan di wilayah ini. Tidore dengan Spanyolnya, Ternate dengan Portugisnya. Nah, politik divide tempera. Memecah belah kekuatan-kekuatan lokal. Jadi dua sultan itu diperselisihkan, akhirnya terjadilah pergolakan antar Ternate, Tidore pada saat itu. Semua memang bermula dari benda misterius yang sangat berfaedah, cengkeh, yang kelak ditemani oleh komoditas unik lain, pala. Dua sejoli ini diperebutkan, diperdagangkan, dan menjadi alasan utama untuk berperang. Sepasang komoditas ini pula yang kelak mengantar Eropa memasuki babak baru peradabannya. Cengkeh dan pala bukan hanya menjadi obat dan bumbu masakan, namun juga menjadi bahan penting untuk mengawetkan makanan. Dengan makanan yang awet, Eropa mulai bisa merumuskan masa depannya, memiliki waktu luang yang lebih untuk memikirkan teknologi navigasi dan pelayaran, membuat Eropa punya keleluasaan untuk lebih merenung dan memikirkan diri sendiri. Hingga mereka mencapai tahap apa yang kelak dinamakan zaman pencerahan, dan kemudian menyusul revolusi industri. Sebuah revolusi yang punya hutang besar pada dua komoditas khas tropika Nusantara. Peradaban Eropa semakin maju, tapi cara penindasan dan penjajahannya semakin keji. Sejarah mencatat pelayaran Hongi. Jadi Hong Token atau pelayaran Hongi itu sendiri adalah sebuah kebijakan VOC pada abad ke-18 untuk mengontrol produksi dan pemasaran rempah-rempah terutama cengkeh dan pala di daerah Maluku. Hukum ekonomi besi dilecutkan Kongsi Dagang Belanda atau VOC. Pada tahun 1621, Gubernur Jenderal Jan Pieters Zoon mengirim armada untuk mengurangi produktivitas cengkeh agar harganya tetap mahal, sekaligus memonopolinya. Operasi si Jenderal Jangkung itu sekaligus menghabisi rival VOC yang lain, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Untuk mengontrol produksi cengkeh, komoditas itu hanya boleh ditanam di Ambon dan Kepulauan Lease, yang terdiri dari Pulau Haruku, Saparua, dan Nusa Laut. Setiap tahun, setiap keluarga di kepulauan tersebut
diwajibkan untuk menanam 10 pohon cengkeh. Sementara untuk mengendalikan agar tidak terjadi penanaman cengkeh di wilayah lain, VOC menggelar patroli di laut. Operasi itulah yang kemudian dikenal sebagai pelayaran Hongi atau Hongi Tochten. Hongi, kata Hongi sendiri itu sebenarnya bukan bahasa Belanda, tapi dia dalam bahasa lokal, khususnya daerah Ternate, Hongi itu adalah armada kapal. Jadi pada saat itu yang digunakan adalah perahu kura-kura yang perahu lokal, perahu kura-kura, perahu panjang yang dipakai oleh penduduk lokal di Kepulauan Maluku dan dipersenjatai. Dan awaknya waktu itu adalah sebenarnya pengayuhnya adalah orang lokal. Tetapi di dalam perahu sendiri ada serdadu-serdadu VOC. Hingga kemudian pada tahun 1770, bibit-bibit cengkeh mulai diselundupkan keluar dari Nusantara. Berbagai lahan mulai dicoba untuk ditanami komoditas unggul ini, namun hanya sedikit yang berhasil. Dari sedikit tempat itu, ada yang sangat berhasil, yang kemudian menggeser peta perekonomian cengkeh, yakni Zanzibar. Produksi cengkeh Zanzibar yang dibudidayakan dengan baik, ditambah dengan ditemukannya mesin kulkas, sementara perang terus berkepanjangan di bumi Maluku, membuat cengkeh dari kepulauan itu meredup. Nyaris tidak selamat, nyaris menjadi kenangan, nyaris hanya bisa ditemukan di kitab-kitab sejarah. Hingga kemudian di Jawa, pada waktu yang hampir terlambat, sebuah varian produk rokok berkembang dengan gemilang. Sekitar tahun 1960-an, cengkeh kembali berkibar. Seiring dengan kemajuan industri kretek yang membutuhkan cengkeh dalam racikannya. Namun bulan madu petani cengkeh dengan industri kretek menghadapi gelombang besar yang nyaris membuat petani cengkeh habis. Tahun 1992, dengan semangat yang sama purbanya dengan kolonialisme, sebuah kebijakan bernama Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh atau BPPC diketok. Cengkeh ini sudah berharga. Bukan tidak berharga, pasti kan dia tidak beli. Sudah beli sudah, karena habis kalau tidak beli berarti nanti masyarakat itu kan seperti kita ini harus pasti mati. Ya kan? Ya karena cengkeh ini kebutuhan rokok aja. Kan pasti Cengkeh. Pasti hidup kita juga pasti menderita, terus anak-anak juga tidak bisa sekolah. Karena tata niaga pada waktu itu, akhirnya cengkehnya dititip di KUD, akhirnya jadi korban masyarakat cukup banyak pada waktu itu. BPPC adalah pelayaran Hongi lain di era politik Indonesia yang dilakukan oleh orang Indonesia sendiri. Petani cengkeh terpuruk. Cengkeh nyaris tidak ada harganya. Biaya perawatan dan panen cengkeh lebih besar dibanding dengan harga jual. Sudah nggak ada harga. Baru harga terlalu jatuh sekali. Waktu itu cengkeh 3.000. Yang Ibu Pak Tom itu, yang punya BPPC itu kan, biar mereka tampung itu. Iya, itu harga berapa kalau itu? Kalau itu ada yang turun anjlok sampai 2.500 loh. Di harga berapa dulu Pak Cai? Waktu itu kan kita masukin dengan 15.000 toh. Tahun itu. Iya, tahun itu. Lumayan. Jadi jual dengan 2.300. Baru nanti kau dia lelang. Petani kecewa dan marah. Tak terhitung pohon cengkeh ditebang sebagai ekspresi rasa marah.
pada waktu itu juga ada yang kecewa yang ditebang, kembali menanam pala. Ada yang tebang cengkehnya pada waktu itu. Ini nih saya punya air ibat di sana. Dia tebang cengkehnya. Dia ada juga namanya sini ketua namanya Jala. Dia tebang cengkehnya pada waktu itu. Karena dianggap tidak ada harganya pada waktu itu. Dia mau pergi naik cengkeh dengan harganya sekian, baru cengkeh itu dibawa dulu, nanti baru uangnya diserahkan. Akhirnya cengkeh banyak kan ditinggal begitu. Dan ada lebih banyak lagi pohon cengkeh yang lain dibiarkan merana sebagai bentuk protes. Lagi-lagi, cengkeh dalam gelombang ujian. Kisah komoditas ini hampir berakhir tragis, bukan karena kekuatan asing. Sebuah ironi. Petani cengkeh diselamatkan oleh perubahan politik. Tahun 1998, Soeharto dilengsarkan. Indonesia memasuki babak politik baru, era reformasi. BPPC dibubarkan. Memang, petani butuh waktu untuk kembali merawat cengkeh yang tersisa. Butuh waktu untuk menanam kembali, merawat, dan kemudian memanen. Bagus mau produksi cengkeh sama coklat. Iya, memang bagus. Biasanya sampai berapa pedagang kalau di sini? Pedagang semua itu. Ekonomi jutaan keluarga petani cengkeh mulai menggeliat kembali. Roda bergerak. Beberapa tahun belakangan, harga cengkeh terkerek tinggi di atas Rp100.000 per kilogram, bahkan sempat tembus di angka Rp200.000 per kilogram. Sebuah angka yang fantastis. Cengkeh itu malah sampai 200. Malah ada sampai 200. Tahun kemarin itu? Tahun kemarin. 2011 kan? 2011. Yang Atabu juga gitu sampai 200. Sekarang ini nih 120. Setelah lepas dari cengkeraman BPPC dan harga mulai naik, mereka kembali seperti menemukan kehidupan baru. Coba saya lihat cengkehmu. Wih, banyak ya. Itu anak kecil yang besar begini itu kalau uang 100-200 dong anggap kayak kertas. DP jatuh-jatuh aja ini di bawah pohon ini kan pemilik cengkeh saudara ambil. Mau kemana Ibu? Kebun cengkeh? Metik juga? Kebun kembali dirawat. Bibit-bibit cengkeh mulai ditanam lagi. Harapan disemai. Semangat ditabur. Daya hidup dipompa. Kehidupan dirawat
dan dipelihara dengan cara yang otentik. Berapa liter bisa mau hasilnya ini, Bu? Oh, terlalu besar. Jadi makan di atas? Iya, mereka asik di PT itu. Berapa orang di atas itu? Itu 11. 11 orang di atas? Iya. Ini 12 orang satu hari terhabis. 3 di pohon ini. Di mana-mana kami menemui petani cengkeh yang tampak bersemangat. Nadi perekonomian hidup. Weh, itu kayak orang petani cengkeh kacau, ketawa. Apalagi sekarang 150. Tahun lalu sampai 200. Karena kalau orang punya cengkeh dengan babunyi ton, itu sampai tahun depan dia punya duit belum habis. Terhabis. Ayo. Panen cengkeh adalah pesta harapan. Rakyat bersukaria. Panen cengkeh berarti saat para petani mendulang uang untuk membangun rumah, menyekolahkan anak, menyelenggarakan pesta, dan tentu saja menabung. Iya, mewah. Sementara di sana, sementara panen raya di sana. Iya. Katanya kalau hujan, dahan barunya muncul lagi ya? Rasanya apa ya? Pedes. Ayo biar kuat ya. Jika masa jemur cengkeh tiba, emas coklat menghampar di seluruh daratan. Jemur, bungkus, jual. Jemur lagi, bungkus lagi, jual lagi. Tambang emas coklat ada di seluruh tempat. Sekarang, bukan hanya bunga cengkeh saja yang laku, tapi gagang dan daun pun diserap oleh pasar. Harga gagang cengkeh dijual antara Rp6.000 sampai Rp8.000 per kilogram. Sementara di beberapa tempat, daun cengkeh dijual dengan harga Rp3.000 sampai Rp5.000 per kilogram. Cengkeh kini ada hampir di seluruh pelosok Nusantara. Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa, Kalimantan, sampai Sumatera. Semua ada cengkeh. Dari semua hasil panen cengkeh di Indonesia, 95% diserap oleh industri rokok kretek. Sementara yang lain dipakai oleh industri farmasi, parfum, dan makanan serta minuman. Inilah salah satu contoh komoditas yang menjadi tiang penting penyangga perekonomian rakyat. Ini pula yang sering disebut sebagai keuntungan absolut Nusantara, karena cengkeh tidak bisa ditanam di sembarang tempat. Dan hanya di bumi Nusantara dengan iklim tropisnya yang bisa menumbuhkan pohon cengkeh dengan baik, produktif, dan berkualitas. Akankah semua ini membaik atau justru akan memburuk? Ini pertaruhan kita semua sebagai anak bangsa. Cengkeh bukan hanya punya nilai sejarah, ekonomi, dan budaya. Sesuatu yang sangat penting yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Cengkeh adalah masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kita. Komoditas yang akan menjaga dan mengawal martabat kita. Seandainya kita selalu sadar dan terjaga.
Sungguh ramai